Dari dulu sampai sekarang, bumi sudah berulang kali terkena wabah virus berbahaya. Mulai dari wabah MERS di abad pertengahan, sampai wabah Ebola, SARS, MERS, dan yang terbaru adalah virus corona. Sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, bagaimana cara kita menemukan vaksin buat menyembuhkan penyakit tersebut, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Faktanya, butuh bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun untuk para ilmuwan bisa menemukan vaksin yang ampuh untuk menangkal virus. Karena membuat vaksin sangatlah susah dan memerlukan biaya yang sangat mahal. Itu karena si calon vaksin harus diuji coba terlebih dahulu secara berulang kali dan bertahap-tahap sebelum digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Untuk itu, mari kita cari tahu bagaimana proses produksi vaksin. Proses produksi vaksin sangatlah highly regulated dan complicated. Animasi proses produksi vaksin ini merupakan ilustrasi dan gambaran secara umum. Proses tersebut tidak menggambarkan produksi semua vaksin atau vaksin tertentu. Tahap persiapan. Pertama-tama mempersiapkan kultur jaringan untuk tempat tumbuh virus. Sel-sel yang akan menjadi tempat tumbuh virus tersebut disimpan di dalam suatu wadah. Sel diberi medium yang kandungannya lebih dari 90% adalah air. Sel tumbuh menjadi banyak, medium dibuang, kemudian ditambahkan tripsin. Tripsin berfungsi untuk melepaskan sel dari dinding wadah sebelum sel itu diinokulasi atau ditanami oleh virus. Kemudian tripsin dibuang. Sel yang sudah terpisah dari tripsin dipindahkan ke wadah yang baru. Tahap kultivasi. Medium ditambahkan. Medium dibuang. Dilakukan proses pencucian sel. Sel yang sudah bersih siap untuk ditanam virus. Persiapan virus akan ditanam pada media sel. Tahap berikut adalah menanam virus pada media sel terpilih yang sudah tidak mengandung tripsin. Virus tumbuh pada media sel terpilih dan menjadi sebuah biakan virus. Dilakukan penyaringan atau proses filtrasi antara biakan virus dengan media, sehingga hanya virus yang digunakan untuk vaksin. Virus dimasukkan ke dalam wadah baru, yang kemudian disebut bulk. Virus tidak bersentuhan langsung dengan tripsin. Sel yang pernah bersentuhan dengan tripsin dipisahkan dari virus. Bulk disimpan dalam freezer dengan suhu di bawah minus 60 derajat Celcius. Tahap formulasi, pengisian, dan pengemasan. Bulk disatukan dari beberapa botol kecil ke dalam tangki. Selanjutnya dilakukan proses penyaringan atau proses filtrasi. Setelah siap, produk dimasukkan ke dalam kemasan file. Kemasan file diberi label dan disimpan. Vaksin siap didistribusikan. Itu tadi proses produksi vaksin secara umum. Mari kita pelajari bagaimana proses produksi vaksin secara lebih khusus, yaitu vaksin influenza. Vaksinasi adalah tindakan efektif untuk mencegah infeksi virus influenza. Ulasan ini merangkum bagaimana proses dan teknologi produksi vaksin influenza. Terdapat 3 jenis teknologi produksi vaksin influenza, yaitu vaksin flu berbasis telur, vaksin flu berbasis sel, dan vaksin flu rekombinan. Vaksin influenza berbasis telur. Proses produksi vaksin berbasis telur dimulai dari CFF disuntikan ke dalam telur ayam yang telah dibuahi dan diinkubasi selama beberapa hari. Virus bereplikasi dan kemudian dipanen. Virus vaksin kemudian dinonaktifkan dan antigen virus dimurnikan. Produksi vaksin influenza monoglikosilasi yang berbasis telur. Tahap pertama, CFF disuntikan ke dalam telur ayam.
Kemudian kifunensin ditambahkan selama inokulasi telur untuk menghentikan pemrosesan glikoprotein virus. Tahap kedua, hemaaglutinin virus diproduksi dengan komposisi manosa yang tinggi dan dilakukan pemanenan. Selanjutnya produk hemaaglutinin virus ditambahkan dengan endoglikosidase H untuk memangkas residu manosa yang tinggi. Tahap keempat dilakukan proses pemurnian dan penonaktifan virus. Vaksin virus hemaaglutinin yang sudah jadi diuji cobakan pada tikus. Vaksin split monoglikosilasi yang dihasilkan memberikan respon imun yang lebih beragam dan perlindungan strain silang yang lebih efektif daripada vaksin berbasis telur konvensional. Vaksin influenza berbasis sel. Proses pembuatan vaksin berbasis sel dimulai dari pembuatan CFF dengan menggunakan virus influenza yang telah tumbuh di dalam sel. Selanjutnya CFF diinokulasikan ke dalam sel mamalia. Di dalam sel tersebut memungkinkan CFF untuk bereplikasi selama beberapa hari. Kemudian cairan yang mengandung virus dikumpulkan dari sel dan antigen dimurnikan. Vaksin influenza rekombinan. Untuk membuat vaksin rekombinan, para ilmuwan pertama-tama memerlukan DNA untuk membuat protein hemaaglutinin atau HA yang ditemukan pada virus influenza. HA atau hemaaglutinin adalah antigen yang merupakan fitur dari virus flu yang memicu kekebalan manusia untuk membuat antibodi secara khusus. Antigen HA kemudian dikombinasikan ke dalam basilovirus, virus yang menginfeksi invertebrata. Peran basilovirus adalah membantu mengangkut instruksi DNA untuk membuat antigen HA virus influenza ke dalam sel inang. Setelah virus rekombinan memasuki garis sel inang, maka akan menginstruksikan sel secara cepat untuk menghasilkan antigen HA. Antigen ini ditanam dalam jumlah besar, kemudian dikumpulkan, dimurnikan, dan dikemas sebagai vaksin flu rekombinan. Vaksin-vaksin tersebut selanjutnya dilakukan pengujian kualitas dan dikemas ke dalam botol vial untuk siap didistribusikan. Berikut merupakan perbedaan jalur dan lama waktu produksi vaksin influenza berbasis telur, sel, dan rekombinan. Proses diawali dengan penyeleksian strain vaksin. Strain vaksin yang sudah diseleksi kemudian dibiakkan ke dalam telur, sel, dan sel inang atau bakteri. Pada produksi vaksin berbasis sel dan telur, strain virus vaksin yang berhasil adaptasi dipindahkan ke dalam bioreaktor untuk menghasilkan biakan virus yang banyak. Proses ini dilakukan pada bulan Juni. Sedangkan vaksin flu rekombinan, proses pembiakan sel dilakukan pada bulan April. Hal ini menunjukkan bahwa proses produksi vaksin flu rekombinan lebih cepat dibandingkan dengan produksi vaksin berbasis telur dan sel. Mengapa bisa kesulitan dalam membuat vaksin influenza? Virus influenza adalah virus yang komplit. Virus ini terdiri dari 3 tipe, yaitu tipe A, B, dan C. Virus tipe A adalah virus yang paling berbahaya, karena dapat menyebabkan penyakit serius dan memicu pandemik di seluruh dunia. Virus influenza tipe A merupakan virus yang paling kompleks, yang terdiri dari 2 tipe protein yang membantu dalam menyerang sel tubuh, yaitu protein H dan protein N. Virus influenza juga sangat mudah dan cepat dalam bermutasi. Setiap tahun, vaksin influenza dibuat 6 bulan sebelum musim influenza datang, dengan menggunakan perkiraan tentang jenis virus yang diperkirakan akan mewabah. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Stay healthy and stay at home.